Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dio Resta Permana. Pada kesempatan kali ini saya mau share pengalaman ketika menulis skripsi dan tesis. Dan saya harapkan pengalaman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang sedang menulis artikel ataupun menulis research paper ataupun skripsi. Karena pengalaman ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang pernah saya jumpai atau pernah saya kaji dari berbagai ilmu pengetahuan dan dari berbagai disiplin ilmu, terutama karya tulis akademik seperti itu. Oke, kita tahu bahwa menulis skripsi itu bisa dikatakan mudah-mudah sulit seperti itu ya, karena banyak sekali mahasiswa yang terhambat cuma karena menulis skripsi saja. Sebenarnya kalau kita membaca dengan baik, kita mengidentifikasi dengan baik, kita mengenal situasi dengan baik, mencari masalah dalam skripsi itu sangat mudah sekali ya. Begitu juga dengan cara bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips-tips untuk menulis skripsi bab 1 sampai dengan bab 5. Tapi di video kali ini kita akan bedah dikit demi sedikit, dan pada kesempatan kali ini saya akan membedah bab 1 terlebih dahulu terutama pada latar belakang penelitian atau background of the study jadi nanti saksikan terus YouTube saya supaya kalian mendapatkan informasi yang menarik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait penulisan skripsi jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube saya. Jangan lupa kasih like, subscribe channel saya, dan kasih komentar, Oke. Nah, jadi di penulisan skripsi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada 5 bab dalam penulisan skripsi. Bab pertama itu adalah introduction, Introduction itu adalah pendahuluan seperti itu, di mana rekan-rekan nanti akan menjelaskan kenapa mau meneliti atau kenapa masalah ini yang mau dikaji kurang lebih seperti itu. Kemudian di bab 2 ada literatur review atau kajian pustaka, bisa seperti itu di mana nanti teman-teman akan mengkaji dari berbagai sumber sumber yang terpercaya, yang jelasnya adalah mulai dari buku artikel kemudian dari website-website yang terpercaya bukan yang abal-abal, yang terpercaya. Kemudian misal diambil dari hasil dari instansi-instansi tertentu dan lain-lain Kemudian ada bab 3 methods atau metodologi penelitian Di bab 3 ini nanti teman-teman bakal menjelaskan bagaimana caranya masalah yang dihadapi oleh teman-teman itu bisa ditangani dengan metode penelitian Kemudian ada bab 4. Bab 4 itu adalah result and discussion Bab 4 itu terdiri dari hasil penelitian teman-teman tadi selama melakukan penelitian. Kemudian ada bagian diskusinya atau discussionnya, di mana di sana teman-teman akan mempertemukan hasil temuan di lapangan dengan kajian pustaka seperti itu Kemudian di bab terakhir, bab 5 itu ada bab conclusions bab kesimpulan dan juga di situ ada sarannya Jadi nanti akan ada kesimpulan dari penelitian tersebut dan apa yang akan disarankan untuk orang-orang yang akan membaca penelitian teman-teman sekalian dan tentunya nanti harus dilengkapi dengan referensi yang harus sesuai dengan perkembangan zamannya Oke, sekarang kita lanjutkan ke bab 1 introduction. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai background of the study atau latar belakang penelitian. Oke, jadi di bab introduction ini pada heading pertama heading pertama itu adalah background of the study. Teman-teman harus tahu dulu topik apa yang ingin dikembangkan oleh teman-teman sekalian sebagai penulis ataupun sebagai peneliti. Nah, dalam pengembangan penulisan bab 1 ini, terutama pada heading pertama ini, background of the study, teman-teman harus tahu kalau dalam penulisan akademik itu dia harus relevan seperti itu. Jadi teman-teman
saya kasih bayangan dalam menulis bab 1 ini dia seperti piramida terbalik ya. Jadi dia seperti piramida terbalik dari bab 1 sampai dengan bab 5 nanti itu diibaratkan piramida terbalik yang ke ujung piramida tersebut atau ujung titik lancip dari piramida tersebut saling bertemu ya. Artinya apa? Kalau dalam bahasa itu bisa dikatakan dari umum ke khusus ya. Kemudian nanti ya hasil ya dari penelitian teman-teman itu dari khusus ke umum ya. Seperti yang saya gambarkan di dalam gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh dari bentuk figur ya penelitian bab 1 sampai dengan bab 5 nantinya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, sekarang di background of the study ini, di bab 1 ini, teman-teman harus mengembangkan kerangka pikir ya. Kerangka pikir yang dimulai suatu hal yang umum terlebih dahulu ya, general to specific. Maksudnya general to specific di sini adalah teman-teman harus menggambarkan ya situasi secara global terlebih dahulu. Ya, apa yang terjadi secara global. Misal kita ambil contoh sekarang misalnya virus corona yang belum selesai ya, yang dari tahun lalu itu sudah di mana-mana ya, hampir di seluruh negara di dunia ini fenomenanya adalah corona ya, di mana fenomenanya menggunakan masker ya, itu adalah masih general ya, yang masih global. Kemudian setelah global teman-teman terus mengerucut ke yang lebih spesifik. Misal dari background yang global itu ke background yang sifatnya mungkin regional. Ya, regional mungkin di Asia. Ya, fenomena pandemi corona di Asia ini Indonesia di peringkat berapa seperti itu. Bagaimana kasusnya? Kematiannya gimana? Tinggi atau enggak? Ya, ini adalah contohnya ya. Kemudian setelah dari regional, teman-teman itu memberikan lagi pandangan secara yang lebih sempit lagi, misalnya secara nasional saja, Indonesia. Nah, di Indonesia ada 34 provinsi misalnya. Kira-kira provinsi mana yang dampaknya paling gede? Ya, memberikan itu, maksudnya di sini adalah memberikan gambaran ya apa situasi yang sedang terjadi. Ya, dia terus mengerucut ya dari tadi kan global, kemudian regional, kemudian nasional. Nah, kalau bisa itu fenomenanya dikerucutkan kembali atau dibuat lebih spesifik ke skala lokal. Nah, skala lokal misal penelitian ini dilakukan di Sumatera Selatan, misalnya apa fenomena di Sumatera Selatan seperti itu. Ya, jadi dalam kerangka pikir bab 1 ini teman-teman harus menulis penelitian yang sifatnya dari global ke yang lebih spesifik ke skala lokal seperti itu. Jadi ada 4 tingkatan ya, global, regional, nasional dan lokal ya. Begitu juga nanti dengan acuan-acuan yang dipakai oleh teman-teman ya. Misal teman-teman mengambil acuan dari berbagai website itu kalau bisa menggunakan yang keempat skala tadi seperti itu. Itu mendukung agar penulisan bab 1-nya itu memberikan gambaran bahwa penelitian akan dilakukan ini berdampak sangat besar atau diambil dari fenomena yang sangat besar ya, seperti itu. Ya, misalnya kita contohkan ya bahasa Inggris ya, kita contoh penelitian bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris kita tahu ya, biasanya ditulis di bab skripsi itu bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat global, di mana hampir dari 180 negara menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar misal ya. Nah, dalam bahasa Inggris ya itu ada 4 skill misalnya mulai ya. Di Asia ya, bahasa Inggris itu didominasi dengan materi A, B, C, dan D. Terutama di Jepang dan Korea sebagai negara maju bla 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 bla. Kemudian fenomenanya terus turun ke skala nasional. Sedangkan di Indonesia, menurut hasil PISA, Indonesia berada di peringkat terakhir misalnya ya, di peringkat terakhir di Asia. Ya, kenapa Indonesia bisa tingkat 4 skillnya dalam bahasa Inggris ini berada di bagian akhir atau buncit? Kenapa? Nah, fenomena inilah yang harus terus digali. Misalnya ternyata di Indonesia bahasa Inggris itu cuma sebatas SMP saja misalnya, sedangkan di SMA waktunya semakin sedikit. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa kita mengalami
keterbelakangan dalam penggunaan bahasa Inggris, ya proficiency bahasa Inggris secara global. Nah, itu yang disebut dengan contoh, ya contoh bagaimana penyampaian secara teori maupun penyampaian secara situasi yang saya maksudkan tadi. Ya, kemudian juga bukan cuma secara skala itu saja. Pada bab 1 ini, terutama di background of the study ini, teman-teman juga harus memikirkan problem and solution. Ya, problem and solution itu artinya ada masalah, ada solusi. Ya, maksudnya di sini adalah teman-teman harus tahu dulu, oh ternyata masalahnya ini. Ya, nah untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang harus dilakukan? Ya, gunakanlah solusi. Nah, solusi ini mungkin menggunakan teknik A, menggunakan teknik B dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris misalnya. Ya, seperti itu. Itu adalah cara upaya di mana di bab 1, terutama di introduction teman-teman, itu harus ada problem dan solution, ya. Problem dan solution. Oke. Nah, kemudian nanti barulah di akhir-akhir problem dan solution itu harus ada kritik. Misalnya nanti teman-teman maksudnya di sini adalah di bab 1 ini adalah teman-teman harus menemukan berbagai macam referensi-referensi yang dipakai yang bisa mendukung penelitian kalian seperti itu, ya. Jadi harus cari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait judul teman-teman, kemudian dicari, dikumpulkan. Nah, di situ setelah dikumpulkan, teman-teman lakukan ya, mencari gap penelitian sebelumnya. Ya, gap di sini adalah jarak yang dibuat antara penelitian sebelumnya, ya, antar penelitian seperti itu ya. Kira-kira kenapa dengan penelitian teori ini hasilnya kayak gini, sedangkan yang lain dengan teori yang sama dengan sampel yang berbeda misalnya berbeda hasilnya, ya. Menemukan gap. Jadi di bab 1 itu sangat teman-teman harus memikirkan bagaimana caranya menemukan gapnya ya antar penelitian sebelumnya. Nah, saran saya untuk bab 1 ini teman-teman menggunakan banyak buku ya, terutama buku para ahli ya, yang jumlahnya kurang lebih sedikit ketimbang jurnal penelitian sebelumnya ya. Dan saya menyarankan untuk jurnal penelitian sebelumnya itu teman-teman gunakanlah yang kurang lebih 5 tahun terakhir seperti itu. Karena kita tahu bahwa perkembangan ilmu itu terus berubah ya. Ya, sangat dinamis sekali ya. Mungkin yang penelitian di tahun 2010 dulu masih bisa diterima. Ya, tapi siapa tahu ya sejak corona ini di 2020 ada perubahan ya. Ada perubahan secara dramatis secara situasi di lapangan. Oleh karena itu makanya saya sarankan teman-teman menggunakanlah referensi jurnal artikel yang 5 tahun terakhir ya. Karena apa seperti itu? Karena kita ingin melihat seberapa update ya, seberapa update dengan teorinya, seberapa update strategi tersebut ya, apakah dia beradaptasi dengan situasi seperti sekarang ya. Oke, nah sekarang saya merujuk kepada CARS ya, Creating Research Paper ya. Ini dikemukakan oleh Swales pada tahun 1990. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang digunakan ketika kita menulis research paper ya, atau kita menulis skripsi ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itulah yang nanti akan membuat bagaimana bagaimana penelitian kita ini benar ya, benar secara saintifik, kemudian berkualitas secara isi ya, berkualitas secara isi. Nah, jadi ada 3 langkah yang ditawarkan oleh Swales ya. Jadi nanti akan di sini akan saya jabarkan satu persatu ya, supaya ini dapat membantu teman-teman dalam mengembangkan karya tulis teman-teman ya, dalam menulis skripsi. Oke. Nah, yang pertama itu adalah establishing a territory ya. Bagaimana maksudnya di sini adalah teman-teman mengenal situasi ya. Mengenal situasi itu bagaimana artinya teman-teman melihat masalah tersebut. Ya, melihat masalah tersebut. Ya, kira-kira teman-teman menemukan masalah, terus lihat kenapa masalah ini bisa terjadi. Ya. Kemudian pada Swales ini ya, dia menawarkan dengan 2 hal ya. Dia menawarkan dengan 2 hal, yaitu dengan mendemonstrasikan secara umum dulu ya, secara umum ya. Kenapa penelitian yang teman-teman lakukan ini
penting seperti itu ya. Jadi pada bab 1 ini teman-teman harus menggambarkan kenapa penelitian yang dilakukan oleh teman-teman ini penting ya. Misalnya karena tadi seperti saya bilang ya, misalnya karena kita peringkat membacanya berdasarkan PISA itu masih rendah. Nah, jadi teman-teman ingin menyampaikan gimana supaya meningkat hasilnya itu dengan menawarkan dengan teori-teori yang teman-teman bawa ya, teman-teman bawa dari jurnal-jurnal sebelumnya. Misalnya menggunakan teknik A untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa atau kemampuan membaca siswa SMA. Nah, itu adalah caranya teman-teman mendemonstrasikan ya kenapa penelitian itu sangat penting misalnya ya. Kemudian kedua, Swells juga menjelaskan dengan cara memperkenalkan penelitian sebelumnya. Nah, misalnya kan kalau teman-teman membaca skripsi yang dulu-dulu ya, yang sudah pernah dipublish atau membaca jurnal yang sudah dipublish, biasanya di dalam penelitian tersebut ya itu kan ada limitasi penelitian. Nah, limitasi penelitian ini adalah batasan kenapa penelitian yang dilakukan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa didefinisikan untuk secara umum ya, karena dia ada limitasi, ada batasan. Nah, di batasan itulah teman-teman bisa melihat kira-kira gapnya apa nih yang kurang dari penelitian ini. Nah, teman-teman bisa dapat ide di sana. Misalnya penelitian tersebut dibatasi untuk mungkin untuk anak-anak di sekolah yang mungkin tidak sekolah unggul misalnya, hasil membacanya rendah misalnya. Nah, ternyata itu limitasinya. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama ya, menggunakan ide yang sama tapi dengan batasan yang berbeda. Sekarang coba teman-teman gunakan dengan sekolah unggulan misalnya, sekolah unggulan di kabupaten atau di kota misalnya. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Nah, itulah dengan cara itulah kita bisa memberikan ide ya, memperkenalkan ide-ide yang sudah ada itu dengan cara memenuhi gap-gap yang pada penelitian sebelumnya. Oke. Nah, jadi di step 1 ini Swells juga menggambarkan ya. Jadi teman-teman itu harus klaim dulu kenapa penelitian teman-teman itu penting. Ya, harus ada paragraf ya, harus ada kalimat kenapa penelitian teman-teman itu penting. Ya, kenapa penting? Nah, itu harus dijelaskan. Bisa jadi penelitian ini penting karena belum ada yang meneliti sebelumnya. Boleh ya. Atau kenapa penting? Karena di lapangan ternyata siswa di sekolah X ini emang rendah readingnya ya. Jadi pertama itu claiming importance ya. Jadi jelaskan ya, pada ketika teman-teman mengklaim apa yang penting tersebut, jelaskan dulu apa masalahnya di sekolah tersebut, apa masalah dengan hasil ya, dengan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian teman-teman juga menyediakan bukti-bukti. Misal ya, tadi saya bilang di sekolah X itu rendah readingnya. Nah, dari mana bisa ngomong rendah? Ternyata teman-teman punya data. Rendah itu berdasarkan kemampuan membaca yang dilakukan oleh saya sebagai calon peneliti dengan memberikan survei. Nah, itu adalah contoh memberikan bukti. Karena teman-teman harus sadar ketika menulis skripsi tidak boleh beropini ya, tidak boleh beropini. Tapi opini tersebut harus dilandaskan dengan data, ya, dilandaskan dengan fakta seperti itu. Oke, kemudian setelah teman-teman mampu mengklaim betapa pentingnya penelitian kalian, teman-teman juga mulai memikirkan topik secara umum. Nah, topik secara umum itu apa gambaran umumnya seperti itu dengan meliti penelitian tersebut ya, apa gambaran secara umumnya ya. Teman-teman mungkin memberikan atau mengambil ya, memparafrase, mengambil kata-kata para ahli ya untuk mendukung topik yang akan teman-teman lakukan penelitian ya. Mungkin diambil dari buku ataupun dari artikel ataupun dari berbagai sumber yang terpercaya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah
teman-teman melihat penelitian dengan judul yang sama. Nah, dengan judul yang sama, ya cari jurnalnya, cari artikelnya, kira-kira di sana teman-teman menemukan tidak suatu hal yang membuat penelitian teman-teman itu berbeda dengan penelitian sebelumnya, ya. Karena kalau dengan judul yang sama, teori yang sama, tekniknya pun sama, mungkin judul penelitian tersebut tidak memberikan manfaat yang sangat besar misalnya, tapi dengan teori yang baru, dengan teknik yang baru mungkin akan memberikan manfaat yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke langkah kedua, ya, berdasarkan yang Swells tadi perkenalkan. Jadi di langkah kedua ini itu terdiri dari 4 opsi, ya. Jadi 4 opsi di mana teman-teman bisa nanti bisa menggunakan salah satu saja opsinya, ya, dari keempat ini. Jadi kalau tadi teman-teman sudah mencari masalah di langkah pertama, sekarang teman-teman bagaimana caranya sudah punya masalah dan bagaimana caranya mengembangkan masalah tersebut, seperti itu, ya. Jadi ada 4 cara yang ditawarkan oleh Swells, ya. Pertama itu adalah dengan cara counterclaiming, ya. Counterclaiming itu misalnya penelitian sebelumnya bilang hasilnya A misalnya, ya, misalnya penelitian hasilnya A, kemudian teman-teman yakin dengan literatur review yang teman-teman punya, dengan jurnal teman-teman yang teman punya itu tidak seperti itu hasilnya. Misalnya ada juga penelitian dengan teknik yang sama misalnya, ya, dengan teknik yang sama tapi hasilnya berbeda. Jadi di sini teman-teman bisa mengcounter, ya, bisa memberikan klaim yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian opsi yang kedua mungkin teman-teman bisa kayak tadi, ya, indicating a gap itu yang biasa dilakukan oleh kita, ya. Biasanya kalau penelitiannya terbatas pada hal tertentu, itu yang menyebabkan adanya gap. Nah, teman-teman mengisi gap tersebut dengan memberi batasan yang terbaru misalnya, ya. Jadi itulah biasanya kita mengisi gap itu melihat batasan terlebih dahulu, batasan dari peneliti sebelumnya. Nah, kemudian ada lagi opsi ketiga, yaitu adalah dengan mempertanyakan, maksudnya di sini adalah pertanyaannya itu memberikan gambaran apakah penelitian tersebut memberikan manfaat jika dilakukan dengan tempat yang berbeda atau populasi yang berbeda, ya, atau apakah pertanyaan tersebut bisa dilakukan ke sampel yang berbeda misalnya, ya, dengan jumlah yang berbeda juga, ya. Itu yang disebut dengan question raising, ya. Jadi teman-teman menciptakan pertanyaan-pertanyaan, ya, dan menggambarkan secara deskripsi gambaran tersebut kira-kira dengan situasi yang berbeda. Dan yang keempat, opsi keempat itu adalah continuing tradition. Continuing tradition ini biasanya melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya, biasanya ditandai dengan kata-kata oleh karena itu, misalnya, ya, penelitian sebelumnya itu menjelaskan bahwa hasilnya tuh ini loh, A. Nah, oleh karena itu penelitian ini nanti akan merefleksikan penelitian sebelumnya apakah hasilnya akan sama, ya. Jadi ini ada 4 opsi yang ditawarkan, tapi teman-teman bisa gunakan salah satunya saja. Nah, yang biasa digunakan dalam penelitian dalam skripsi itu yang saya biasa temukan adalah mengisi kekosongan tadi, filling the gap, ya, antara penelitian sebelumnya dengan penelitian teman-teman sekarang. Kemudian dengan counterclaiming tadi, ya, counterclaiming itu tadi, ternyata reading misalnya, ya, reading aloud itu efektif untuk menambah komprehensif, ya, atau tidaknya seseorang dalam memahami bacaannya. Itu kan gambaran umum, ya. Ternyata enggak, ya, ada penelitian lain malahan reading aloud itu tidak bagus misalnya untuk memahami isi bacaan misalnya, malahan silent reading lebih bagus. Nah, itu adalah cara teman-teman membentrok, ya, maksudnya membentrokkan, ya, maksudnya melawankan apa teori A dengan teori B, seperti itu. Nah, teman-teman pengen lihat di tengah-tengahnya, kira-kira mana nih yang lebih bagus, ya. Kemudian kita sudah berada di langkah terakhir, ya. Jadi di langkah terakhir ini tadi kan masalah
masalahnya sudah dikembangkan. Nah, masalah terakhir ini, di langkah terakhir ini, bagaimana caranya teman-teman membangun solusi, ya, membangun solusi, ya. Maksudnya membangun solusi di sini adalah tadi ada masalahnya, kemudian bagaimana cara pemecahan masalahnya. Nah, itulah yang kita sebutkan dengan occupying a niche-nya, ya. Bagaimana kita memberikan solusi. Nah, memberikan solusi ini artinya adalah teman-teman memberikan penjelasan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini akan bermanfaat untuk misalnya kemampuan siswa, ya, untuk kemampuan guru, ya, untuk mencegah corona misalnya. Nah, ini disebut dengan memberikan solusi. Nah, untuk memberikan solusi ini Swell menawarkan ada 4 langkah, tapi biasanya pada penulisan skripsi itu cuma 2 saja, ya. Yang pertama itu adalah outlining purposes, ya. Jadi maksudnya outlining purposes ini adalah bagaimana caranya teman-teman menjawab pertanyaan so what, ya. Misal ada masalahnya ini, misalnya masalahnya readingnya lemah berdasarkan PISA. Nah, pertanyaannya adalah so what, ya, bagaimana teman-teman menyelesaikan masalah reading rendah ini tadi. Nah, itulah yang ditawarkan tadi, solusi. Nah, solusi inilah yang harus teman-teman isikan dengan penjelasan, ya, dengan penjelasan bahasa yang bagus, misalnya bahasa yang saintifik, dengan dukungan support, ya, dari literatur yang sesuai, ya, yang valid, kemudian dengan data-data juga yang valid dan reliable, ya, untuk mendukung solusi tersebut. Misalnya kenapa kita pakai silent reading untuk meningkatkan reading misalnya, yaitu harus teman-teman kasih solusinya. Ini loh pendapat si A, ini loh penelitian sebelumnya misalnya tentang silent reading, ya, itu memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan supaya bahasa yang disampaikannya itu jelas, ya, kemudian valid dan reliable. Kemudian saya juga sarankan ketika menulis, ya, baik di mana saja, terutama menulis akademik, ya, buatlah tulisan tersebut, ya, ide teman-teman tersebut, maksudnya tidak berputar-putar, ya, langsung saja, ya, dari A ke B itu langsung, tidak perlu muter-muter, padahal intinya sama, ya. Buatlah dia simple, ya, tapi dia memberikan pesan yang clear, ya, pesan yang mudah diterima seperti itu, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah announcing present research, ya. Maksudnya di sini adalah teman-teman nanti akan memberikan gambaran, ya, terkait penelitian teman-teman tersebut berdasarkan apa yang sedang terjadi atau fenomena yang sedang terjadi tadi. Yang terakhir ini mungkin sedang terjadi, itu yang masih update, yang masih hot-hotnya. Nah, itu bisa dideskripsikan tujuannya secara baik seperti itu, ya, secara sistematis dan secara terstruktur, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah untuk menulis bab introduction saja, ya, menulis background of the study saja. Nah, kita tahu pada struktur penulisan skripsi itu nanti kan ada objektif, misalnya objective of the study, misalnya ada batasan penelitian, ya. Nah, itu adalah bagian dari outline skripsi, ya, nanti, ya, setelah background of the study-nya seperti itu. Nah, jadi di sini ketika teman-teman sudah membuat background of the study seperti piramida terbalik, ya, dari umum ke khusus, nah nanti, ya, heading-heading yang lain di bab 1 itu hanya mengikuti saja, ya, hanya mengikuti apa yang teman-teman jabarkan pada introduction-nya, ya. Jadi introduction, ya, terutama di background of the study itu sangat esensial sekali, karena di sanalah teman-teman akan menawarkan kenapa penelitian teman-teman ini bagus, ya, kenapa penelitian ini berbeda, ya. Namanya orang menawarkan itu harus memberikan suatu hal yang menarik, ya. Tidak mungkin kita jualan permen misalnya, ya,
jualan permen tapi nggak pakai bungkus misalnya. Orang malas belinya, mungkin jijik ya, mungkin udah semutan, mungkin udah nggak enak. Nah, oleh karena itu bab 1 ini adalah covernya seperti itu. Bagaimana caranya pembeli ya atau para pembaca itu tertarik dengan penelitian teman-teman. Makanya saya selalu bilang bab 1 ini sangat esensial sekali. Teman-teman harus buat bagus-bagus ya. Makanya tadi konsepnya adalah buatlah dari general to specific ya, seperti piramida terbalik. Nanti heading-heading lain akan menyusul. Ya, akan menyusul maksudnya adalah akan mengikuti saja ide pada background of the study-nya. Oke? Nah, demikian info ya, share yang saya bisa berikan kepada teman-teman itu terkait penulisan background of the study-nya ya, atau latar belakang masalah ya. Nah, nanti kita akan jumpa lagi ya dengan bagian yang lain, dengan heading-heading yang lain. Jadi pastikan teman-teman masih mengikuti ya video-video dari saya ya, untuk menambahkan informasi, untuk memperluas perspektif teman-teman, atau menambah ide buat teman-teman dalam menulis skripsi ataupun karya tulis lainnya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.